Halo, selamat malam. Balik lagi bersama Raditya Dakrum. Apa sih yang kalian pikirin kalau keadaan ekonomi, kesenjangan, rusaknya pendapatan, duit? Nah, ini lucu. Duit, hubungannya duit sama demit, sama sesuatu yang horor. Pasti lu udah pada tahu gue membahas tuyul. Oke. Apa sih yang lu tahu, apa yang kalian tahu, yang pernah denger, atau mungkin sepertinya pernah lihat tuyul? Ya, kita bakal bahas tuyul di episode kali ini. Tuyul itu umumnya atau bahasa serapan yang sepengetahuan gue adalah berasal dari bahasa Jawa. Interpretasi atau penggambaran sesosok makhluk seperti manusia kerdil atau anak kecil dengan kepala botak, biasanya tanpa pakaian, dan mencuri uang. Nih, yang suka mencuri-curi uang tuyul nih berarti. Sempet juga kalian tahu bahwa beberapa film layar lebar, ada juga film sinetron yang cenderung untuk masuknya genre apa ya, komedi sih sebenarnya menurut gue. Tapi sosok tuyul ini kayak lebih menarik buat dibahas dari sisi horornya. Oke, kita mulai. Berdasarkan sejarah, pada tahun 1892 mulai tersebar luas di masyarakat Jawa pada umumnya. Khususnya ya setiap kampung pasti punya cerita sendiri-sendiri. Tapi mulai dari kesenjangan sosial, rasa iri, perbedaan taraf ekonomi dan kehidupan sosial dari masyarakat pribumi dan kaum feodal. Satunya cara untuk mengimbangi itu untuk orang-orang yang mempunyai pemikiran yang sederhana adalah dengan jalan mencuri. Mungkin secara kronologis atau sejarahnya kurang lebih bisa diartiin kayak gitu. Ini untuk masyarakat Jawa karena yang gue tinggal di Pulau Jawa, jadi gue akan lebih fokus kepada apa yang gue dengar langsung. Catatan sebelum dimulai adalah yang pertama, bagaimana tuyul mengambil uang? Bagaimana manusia bisa menggunakan makhluk tersebut untuk mengambil keuntungan? Dan yang ketiga, kapan mulainya nih ngobrol hitung-hitungan mulut? Oke. Sosok tuyul. Ini sebelum gue mulai jelasin, gue ada satu pengalaman waktu gue masih ngekos di daerah timur sana lah. Jadi kamar kosan itu gue menempati tempat tidur gue tuh ada di sudut. Jadi kalau kita masuk ke ruangan itu, di sudut kanan itu ada tempat tidur gue. Masuk pintu, sebelah kiri itu langsung meja PC set. Sebelah kanan gue lemari kecil, dan di depan kanan gue itulah tempat tidur gue. Oke, jadi posisi kepala gue ada di deket dinding terjauh dari PC, dan posisi kaki gue ada di ujung koridor yang menghubungkan
ruangan dan pintu-pintu. Jadi setelah itu, setelah tempat tidur gue itu ada pintu ke arah dapur. Nah coba lu bayangin deh, kita masuk sebelah kiri PC set, bangku lesehan, sebelah kanan lemari, kanan bagian depan itu tempat tidur gua, dan kalau lurus lagi itu pintu ke arah dapur. Nggak kebayang ya. Gua pulang kerja kurang lebih jam 1, mandi-mandi, rapi-rapi, siap tidur. Gitu gua mau tidur, seperti biasa gua kunci-kunci semua, gua udah matiin lampu, plek-plek. Rebahan lah gua dengan posisi kaki gua ada di dekat jalanan ke arah dapur, kepala gua di tembok. Dan kurang lebih 2 jam gue tidur, berarti hampir setengah 4, karena nggak lama setelah itu udah mulai denger orang ngaji di masjid. Saat gue kebangun, gue pegang guling itu kan doang, gue ngerasa kayak ada yang lewat. Oke lah, mungkin karena gue ngantuk atau apa. Gue balik badan, jadi gue tidur menghadap tembok. Begitu gue balik badan, berguling gitu, mata gue tuh bertatap-tatapan sama satu sosok makhluk yang datangnya dari arah pintu masuk. Dia merangkak dengan dia merangkak gimana merangkak, botak. Dia merangkak dengan posisi tangan ini lebih panjang daripada kaki. Jadi kalau manusia merangkak itu otomatis tangan itu lebih pendek daripada yang di belakang. Kalau kayak hewan sama ya, ukuran depan sama belakang ini disebut tungkai kan, bukan tangan atau kaki. Jadi kurang lebih bagian depannya ini lebih panjang daripada bagian belakang. Dengan dia merangkak kayak gitu, pas gua balik badan tadi, kita sempat beradu pandang beberapa detik. Bengong aja, dia mau lanjutin gitu, dia nengok kan, dia langsung balik badan lari ke arah depan. Gua kaget, gua kaget, bangun, panik, antara gua ngejar ke depan atau gua lari ke arah dapur. Tapi akhirnya gua ke depan. Gua lihat, ya pada awalnya gua nggak berpikir sebenarnya. Gua lihat motor gua masih ada, pintu terkunci rapat, barang-barang gua masih lengkap. Tapi gue belum sempat berpikir dengan sehat bahwa itu apa tadi. Karena kulkas gue ada di ruang depan, ya sekalian aja gue buka kulkas, gue minum dulu apa, nyalain rokok. Bengong, apa itu tadi, bentuknya aneh. Jadi waktu gue tatap-tatapan mata itu, jadi waktu itu gue, mungkin kalau lu ada yang udah pernah lihat langsung dan nggak seperti yang gue ceritain wujudnya, bisa saja mereka berbentuk sedikit berbeda, tapi overall memang ya tungkai depan mereka lebih panjang, perjalanan dengan merangkak, nggak berdiri. Bola matanya ini matanya agak lonjong, hitam lonjong, dengan nggak jelas ini rata, bagian sininya rata. Jadi habis mata langsung entah rata entah cuman kayak ancur-ancur gitu gini gitu. Tapi waktu itu dia nggak nyeringai, dia cuman gitu aja. Bau nggak ada, merinding jelas. Begitu gue kaget dan gue ketakutan itu, dan sambil gue merokok tadi itu, gue udah gak bisa tidur, udah sampai dengar orang suara ngaji.
Akhirnya gue duduk aja, takut kan gue mau ngapain ya, keluar pintu sepi nggak ada orang, masjid jauh. Gue langsung, oh duit, gue periksain dompet gue. Ternyata di dompet gue nggak ada duitnya. Kebetulan waktu itu tanggal tua, jadi karena dia berjalan merangkak dan kepalanya seperti itu, kalau orang ngelihat dari jauh atau sekilas kan dia gerakannya cepet banget, jadi gerakannya cepet itu nggak kayak orang lari sih, nggak kayak orang oh anjing itu ngerangkak tapi suaranya berisik. Dia lebih kayak, lu pernah lihat laba-laba lari nggak? Kayak gitu kurang lebih. Jadi banyak yang lihat wujud seperti anak kecil, karena memang dengan dia merangkak itu ukuran tingginya paling segini ya, setengah meter lah, tapi dengan ukuran yang nggak semuanya sama, bisa dikatakan itu kategori tuyul. Jadi mungkin dari film-film yang bernuansa komedi dan lain-lain, film-film yang ya nggak bisa membuang hal-hal yang estetik, jadi pemahaman di masyarakat itu bagus, jadi nggak perlu takut sama yang kayak gitu. Tapi bentuknya itu jauh dari bentuk yang bisa lu bayangin. Mungkin buat lu yang pernah ngeliat paling bakal nyengir-nyengir doang. Tuyul, kenapa dia bisa mengambil benda padat ya, duit, untuk diberikan kepada tuannya? Karena pada dasarnya kalau diklasifikasikan jenis-jenis makhluk halus yang ada di sekitar manusia yang bisa hidup nggak jauh dari lingkungan manusia, tinggal, beraktivitas dan lain-lain, levelnya itu lumayan. Dari skala 1 sampai 10 dia ada di 8,5 ya, karena dia bisa mewujud fisik dan mengambil benda fisik untuk dibawa dan diberikan kembali kepada manusia. Gue gak perlu jelasin gimana prosesnya seorang manusia bisa mempunyai perjanjian atau kontrak dengan tuyul tersebut, karena takutnya nanti lu pada nyoba sendiri. Gue tahu dengan pasti apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan, sampai temponya berapa lama sampai dia bener-bener terbuka sebuah pintu, sebuah lubang itu, sampai nongol lah itu si cebol itu, si tuyul itu. Dan itu percayalah adalah sebuah ritual yang serem, dan lu gak boleh googling, gak boleh coba, karena yang ada di internet itu gak semuanya bisa lu percaya. Yang lo gak perlu khawatir adalah nomor 1, tuyul ngepet, orang-orang yang ngiprit ya, jenis-jenis kayak gitu, maling-maling dengan bantuan makhluk halus, apalagi jin yang ngambil barangnya langsung. Yang pertama, dia tidak bisa mengambil uang yang terikat, tidak bisa membuka tutup, tidak bisa membuka wadah. Oke, sampai di sini lu ngerti nggak? Jadi kalau uang lu dalam keadaan terikat, itu tuyul nggak bisa ngambil. Uang lu ditaruh di tempat yang tertutup dan memang diniatkan untuk ditutup, dia tidak bisa ambil. Tentu aja kalau kita nutup sesuatu, membuka sesuatu, membuka pintu, menutup pintu, ada doa yang bisa kita baca di situ. Jin tidak dapat membuka pintu yang disebutkan nama Tuhan kepadanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nanti lo bisa telah sendiri sesuai dengan kepercayaan dan agama lo masing-masing, tapi itu sih yang gue tahu, bahwa dia tidak bisa mengambil uang yang diikat, dirapihkan, terlipat, tertutup dalam tempat rapat dan diniatkan untuk ditutup. Korelasinya apa?
Horornya di mana? Horornya ada banyak banget kejadian. Lu bisa searching dimanapun yang lu mau. Kadang ada orang yang malam lagi jaga malam atau kamera CCTV itu banyak ketangkep. Gue bisa bilang kalau itu tuyul beneran karena ya bentuknya persis seperti itu. Lu bisa cari sendiri. Tapi gimana prosesnya dia bisa tertangkap kamera? Sama dengan hantu-hantu atau bangsa jin yang apes bisa tertangkap kamera saat ada orang hunting di tempat horor atau ada kamera CCTV. Balik lagi, kamera CCTV itu paling banyak nangkep trap cam istilahnya kan, kayak jadi kalau orang naruh kamera itu untuk stay di sebuah tempat yang dianggap horor dengan harapan bakal bisa nangkep penampakan atau makhluk-makhluk yang nggak bisa dilihat manusia. Banyak banget, lu bisa cari. Tapi sebelumnya gue kembali ngingetin bahwa ini bukan untuk ditakuti tapi untuk diwaspadai. Sosoknya ya seperti itu. Yang gue lihat, yang pernah gue temuin itu tubuhnya hitam, kepalanya nyaris botak. Memang ada rambut tapi nggak banyak. Bentuk kepalanya juga nggak bulat seperti kelapa yang 15 ribuan. Bentuknya kayak apa ya? Kalau lo pernah lihat alpukat masih kebagusan nih. Jelek deh pokoknya deh. Jadi kalau lo dikatain tuyul lo udah harus ngamuk, lo marah-marah aja. Baiklah, sebelum gua membuka rahasia membuka gerbang tuyul, sebaiknya gua sudahi dulu topiknya yang ini. Sampai berjumpa kembali di episode yang lain lagi. Kalau ada saran, kritik, pengalaman lo atau apapun yang mungkin bisa gua naikin ke sini, atau lo punya pertanyaan tentang sebuah tempat yang menurut lo serem, menurut lo horor, atau lo pernah ngalamin sebuah cerita tapi lo nggak bisa dapet ini sebenarnya makhluk apa sih, nah lo bisa tulis di bawah. Nanti kalau menarik dan banyak yang like, berarti kan banyak yang senang dengan cerita lo, atau banyak yang oh ini aja naikin Kang, ini aja, ini seru, kayak ini harus dibahas gitu, lo bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, FYP juga. Ya udah, Vladimir Dark Room.